Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Pak Rocky ini salah satu motivasi buat saya. Kebetulan saya berprofesi sebagai pengacara, Pak. Pengacara. Siap. Oke. Begitu juga Pak Mahfud MD, Pak Oso. Sebagai pengacara muda, Pak, banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi, terutama terkait pengembangan teknologi ini, Pak. Baik, saya mulai pertanyaan yang pertama. Oke. Boleh Pak 4, Pak? Iya. Oke, siap. Yang pertama, apakah regulasi teknologi itu seharusnya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai? Agak keras, lebih keras soalnya. Apakah regulasi teknologi seharusnya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai moral universal ataukah ia perlu bersifat fleksibel mengikuti relativitas nilai yang lahir dari inovasi dan perubahan sosial di era disrupsi digital? Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan yang kedua, dalam pengembangan teknologi futuristik, siapakah yang secara moral paling bertanggung jawab atas dampak etisnya? Inovator sebagai pencipta, regulator sebagai pengawas, atau masyarakat sebagai pengguna? Dan bagaimana tanggung jawab itu seharusnya dibagi secara adil? Pertanyaan yang ketiga, Pak. Pak Ridwan, saya mohon izin, bolehkah kita hentikan di 2 pertanyaan supaya nanti teman-teman lebih banyak yang dapat kesempatan untuk bertanya? Baik, siap. Mungkin karena tadi dibatasi, Pak, 2 pertanyaan itu, Pak. Enggak, dia nggak batasi, dia cuma larang aja. Siap, terima kasih, Pak. Oke. Langsung. Silakan, Pak. Oke, ini pertanyaan menarik karena dia sebetulnya mengobservasi bahwa harusnya ada moral universal yang menghalangi inovasi teknologi yang mengarah pada unethical solution itu. Tapi problem kita, moral itu selalu terikat pada local culture. Satu-satunya moral universal adalah apa yang dirumuskan di dalam piagam PBB, Universal Declaration of Human Rights. Jadi, kalau kita balikkan itu pada kesepakatan tentang hak-hak asasi manusia, mereka yang menguasai teknologi akan kasih dalil alternatif. Dia akan bilang begini, bukankah manusia sendiri yang menghendaki ekstensifikasi dan intensifikasi dari reason dan passion dia, sehingga menghasilkan teknologi. Kan teknologi itu hasil dari reason, olah otak, dan passion. Itu keinginan untuk mengakrabkan diri dengan hal yang teknis. Jadi debat itu ada sekarang di pusat-pusat riset tentang efek etis dari sifat teknis teknologi. Etis bertempur dengan yang teknis. Kalau kita datang di dalam sistem berpikir rasionalitas Eropa misalnya, mereka akan bilang bahwa apa yang Anda takutkan, kalau semua yang Anda hasilkan toh bisa kembali dikontrol oleh reason Anda. Tapi itu beda antara manusia Eropa, manusia Barat, dan manusia Timur. Manusia Barat itu hanya memiliki 2 fakultas di dalam eksistensinya. Fakultas reason dan fakultas passion. Kemampuan kognisi dan kemampuan empati. Sekarang masalahnya, kalau reason bertengkar dengan passion, siapa yang menyelesaikan? Pasti bukan regulasi. Karena regulasi hanya menyelesaikan hal yang punya akses publik. Padahal dari awal, problem teknologi adalah pertengkaran antara your passion and your brain, your reason. Timur atau Islam khususnya punya alat untuk menyelesaikan itu.
namanya kolbu. Apakah kolbu itu otak? Bukan. Apakah kolbu itu batin? Bukan. Kolbu menghidupkan kemampuan kita memaksimalkan otak, tapi mencegah otak itu untuk dengar pada hati. Demikian sebaliknya. Kehati-hatian tanpa kendali rasio juga berantakan. Jadi ini yang lagi diriset sebetulnya di dunia epistemologi. Sebetulnya Islam itu mengucapkan kata kolbu itu, apakah dia lebih dekat dengan reason atau dengan passion? Riset hermeneutics yang mungkin bisa diterangkan oleh Pak Ustadz atau Pak Mahfud, yang jelas nggak bisa oleh Pak Oso. Jadi kalau kita tanya pada si artificial intelligence, ada robot baru dihasilkan 2 minggu lalu dengan memasukkan semua variabel reason and passion. Tiba-tiba kita bicara pada dia tentang sesuatu yang sublim. Dia nggak bisa jawab. Karena dia tidak dibekali oleh kolbu. Dia hafal ayat-ayat Quran. Tapi praktek kolbu itu adalah kegelisahan manusia yang merasa pada akhirnya dia tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Robot tidak pernah gelisah. Karena usia teknologi sudah diatur tadi. Setiap 8 jam robot itu akan tewas. Karena ada teknologi baru untuk mengganti software dari robot itu. Tapi manusia punya mysterium tremendum. Mysterium tremendum itu bahasa Latin, artinya sesuatu yang tidak kita ketahui tapi justru menggentarkan kita. Mysterium ad tremendum. Misteri artinya sesuatu yang tidak kita ketahui, tremendum artinya menggetarkan. Robot tidak difasilitasi oleh mysterium tremendum. Jadi, tadi, apakah ada semacam moral universal untuk mengatur perkembangan teknologi? Nggak ada. Yang ada adalah dialektika antara passion dan reason. Sampai sekarang, teknologi belum bisa menginstal fungsi kolbu di dalam sang robot tadi. Itu jawabannya.